senang sekali saya Citra bisa hadir kembali ya. Tebak kira-kira Citra ada di mana kalau dari suaranya dan background di belakang Citra kali ini berada di Stasiun Malang. Nah, kalau kita ngomongin Stasiun Malang pasti tidak lepas dari kereta. Kereta ini adalah salah satu alat transportasi yang masih diminati oleh kalangan masyarakat. Kenapa? Pertama adalah tepat waktu ya, kemudian juga lebih efisiensi secara waktu, kemudian juga pemandangan yang kita nikmati sepanjang jalan juga sangat luar biasa. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan humasnya, manajer humasnya lebih tepatnya. Jadi langsung aja kita ke dalam yuk, jalan-jalan di Stasiun Malang. Pagi Pak Lukman. Ya, pagi Mbak, selamat datang di Stasiun Sudah Malang. menunggu lama ya. Iya, selamat datang di Stasiun Malang. Terima kasih. Ini Malang yang baru sisi timur. Sisi timur. Mulai kami operasikan sekitar bulan Mei tahun 2021 kemarin. Oke. Jadi karena volume penumpang yang berangkat dari Stasiun Malang terus bertambah, oleh karena itu kami fasilitasi mereka dengan membangun stasiun yang baru di sisi timur. Oh, kita boleh agak ke tengah sini Ayo, ya, Pak Lukman ya. Oh, jadi ini adalah Stasiun Malang Sisi Timur. Betul, Malang Kota Baru itu ada dua sisi sekarang. Sisi barat itu untuk pelayanan penumpang kereta api lokal, dan sisi timur ini untuk kereta api jarak jauh. Oh. Semua fasilitas yang ada di barat ataupun timur semuanya sama. Iya. Jadi sisi barat pun juga masih tetap beroperasi ya, Sobat Mako ya. Jadi ini memang ini pertama kalinya Citra datang yang Stasiun Kota Baru yang baru ya, bisa bilang seperti itu ya. Oke. Dan kalau dilihat ini kan lebih bervariatif, ada tempat makanan, jajanan, ruang tunggu yang cukup luas sekali ya Pak Lukman ya. Karena semua fasilitas layanan yang ada di stasiun, di kereta itu diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan di Surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor 63 tahun 2019. Jadi semua standar pelayanan itu diatur di situ dan kami menyesuaikan dan kami mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan tadi. Luar biasa ya, stasiunnya bagus banget. Dan dari tadi Citra udah ngobrol ya, kalau penasaran Citra sama siapa sih? Nah, kali ini Citra bersama dengan Pak Lukman Arif. Beliau ini adalah manajer Humas Daob 8 Surabaya, gitu ya. Ini pagi-pagi datang dari Surabaya ke sini berarti? Iya, betul ya. Kami makasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memperkenalkan ya layanan kereta api khususnya di wilayah Kota Malang ini kepada masyarakat. Saya juga terima kasih atas waktunya dan diberikan kesempatan untuk main-main ke Stasiun Kota Baru dan di sisi timur ini adalah yang baru begitu ya. Betul. Sebenarnya kalau secara operasional nih Pak Lukman di sisi barat dan juga sisi timur ini apakah sama? Ya tadi mungkin secara fasilitas, secara layanan semuanya sama. Jadi apa yang ada di sisi timur juga ada yang di sebelah barat. Tapi karena ini bangunan masih baru jadi mungkin dan lebih lega, lebih luas, jadi mungkin lebih wah gitu ya. Dan juga yang membedakan di sisi timur ini ada dua lantai. Jadi lantai pertama, lantai ini namanya itu zona 3. Jadi semua masyarakat bisa masuk dan datang di sini. Ya kita datanya jadwal ataupun menikmati makanan yang ada di sini, bisa menjemput penumpang. Ini semuanya bisa datang di sini. Dan di lantai 2 itu ada zona 2 dan zona 1. Jadi itu sudah mulai terfilter. Zona 2 itu penumpang yang telah memiliki tiket aja yang boleh masuk. Zona 1 penumpang yang akan naik ke dalam kereta. Jadi sudah terfilter. Jadi dari sini semua masyarakat bisa masuk, bisa datang. Tadi ke zona 2 khusus masyarakat yang telah memiliki tiket kereta api. Sedangkan zona 1 bagi masyarakat yang kereta apinya telah siap dan akan berangkat gitu. Oke, jadi penasaran saya ya seperti apa sih tempat
tempatnya karena di zona 1 dan juga zona 2. Yuk kita masuk ke dalam, kita jalan-jalan ya. Oke, kita boleh masuk dulu, Ayo. Pak Lukman. Pak Lukman, ini kesan pertama kalau kita masuk di stasiun yang baru ini ya, ini memang kayaknya eksklusif banget ya Pak. Iya. Atau karena memang baru seperti itu Dan gitu juga ya. tadi saya sampaikan di awal bahwa stasiun Malang baru yang Ya. sisi timur ini terdiri dari 2 lantai. Nah, untuk membantu penumpang mobilisasi Ya. mungkin barang bawaan atau perpindahan tempat itu kami fasilitasi dengan ini eskalator ya. Ya. Eskalator kami siapi, tangga manual juga ada. Itu bisa dimanfaatkan oleh penumpang untuk untuk menuju ke Lebih memudahkan ya Pak Lukman ya. memudahkan penumpang. Kalau tadi di bawah kita sudah ditambut bagian tiketing ya. Untuk pertama kali memang harus ngecek dulu, ada suhu juga dicek seperti itu. Suhu dan juga kami fasilitasi ada ya tadi sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada toilet, ada ruang menyusui, ada fasilitas mungkin sambil menunggu kereta ada makanan, Oh penumpang iya, bisa betul. jajan di sana kan itu biar penumpang nggak jenuh. Jadi semuanya itu sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Nah sekarang kita sudah di zona 2 stasiun Malang Zona baru 2. sisi timur. Baik. Ya, sekarang kita ada di zona 2 stasiun Malang sisi timur ya. Yang boleh berada di sini adalah penumpang yang telah memiliki tiket untuk perjalanannya. Jadi penumpang yang telah memiliki tiket dipersilakan masuk oleh petugas, tentu saja setelah syarat-syarat melakukan perjalanan telah cocok ya, telah diperiksa oleh petugas boarding di bawah tadi. Fasilitas yang ada di sini kurang lebih sama dengan yang ada di bawah, Ya. tapi mungkin nggak seramai yang ada di Di bawah zona ya. 3 tadi. Jadi di sini kita lihat ada ruang tunggu, Ya. ada playground buat Area anak-anak, bermain untuk anak-anak. bermain, ada toilet, menyusui, ada pos kesehatan juga. Jadi penumpang yang sekiranya mengeluhkan ada gangguan kesehatan sebelum dia melakukan perjalanan bisa memeriksakan diri di pos kesehatan tersebut dan gratis buat penumpang tersebut. Sebenarnya idealnya nih Pak Lukman, mereka atau masyarakat yang datang ingin melakukan perjalanan itu harus berapa lama sih gitu loh? Ya kalau memang masyarakat menyesuaikan ya dengan jadwal berangkatan, idealnya mungkin 1 jam sebelum jam berangkatan ya biar mereka dia terburu-buru Ya. melakukan perjalanan dari rumah ke arah stasiun kan. Antara periode dari rumah ke stasiun ini kan dinamis ya. Ya, Banyak betul. kejadian-kejadian yang tidak kita duga, Tidak mungkin diduga. macet atau apa itu kita hindari. Lebih amannya mungkin spare waktunya mungkin 1 jam supaya datang ke stasiun dengan tenang. Oke. Dan juga di stasiun kan juga ada proses pemeriksaan tiket, Betul. pemeriksaan syarat-syarat perjalanan, mungkin vaksin atau enggak, itu biar dan juga menghindari antrian terus terburu-buru masuk ke dalam kereta kan itu. Jadi mungkin amannya ya 1 jam. Dan juga setelah 1 jam sebelum jam berangkat, penumpang tersebut kami fasilitasi juga menunggu di ruangan di sini Iya. dan bisa nyantai di sini kan. Betul, betul. Jadi memang benar-benar dimudahkan ya, dan jangan sampai kita ketinggalan kereta. Uniknya di zona 2 nih Sobat Mako ya, di pojok sana itu ada area bermain. Jadi memang benar-benar ramah anak ya, Pak Betul, Lukman dan ya. tadi ini sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi semua fasilitas yang ada di sini itu sudah diatur oleh pemerintah dan kami Oke. penuhi, kami laksanakan. Tujuannya adalah meningkatkan layanan kami kepada pelanggan KAI. Oke, baik. Yuk kita jalan lagi, kita ngobrol di sana ya. Nah, Sobat Mako, setelah tadi Citra dengan Pak Lukman diajak jalan-jalan ya untuk tahu stasiun Kota Baru sisi timur. Ini karena memang masih baru. Dari kapan Pak Lukman? Dari Mei 2021. Dari yang sisi Mei, timur yang kami operasikan. sudah hampir setahun lebih ya berarti ya Betul. Pak Lukman beroperasi di sisi timur ini. Dan sekarang kita sudah berada di ruangan. Aduh, di sini masuknya langsung adem banget. Ini ruangan apa Pak Lukman? Ini sama, ini ruang tunggu bagi calon penumpang. Tapi mungkin karena ini eksklusif ya kami Iya. sediakan buat ruang tunggu penumpang kelas eksekutif dan juga kelas eksekutif yang berangkat dari stasiun Malang. Oke, enak banget di sini beneran Sobat Mako ya. Nah, Pak Lukman, kalau tadi kita sudah tahu ya, kayak misalnya masyarakat ini harus berangkat jam berapa sih gitu ya, ada batas-batasannya seperti itu. Sebenarnya persiapan sendiri ini kereta ketika akan diberangkatkan, apa aja tahapannya? Serangkaian kereta api itu sebelum dia berangkat di stasiun awal itu harus sudah siap, dalam kondisi siap itu harus ya, mulai dari keselamatan, kebersihan sarana dan juga 60 menit sebelum jam keberangkatan. Oke. Jadi 1 jam sebelum jam keberangkatan rangkaian kereta api sudah dalam siap, dalam artian sudah diperiksa oleh quality control namanya kami, dari sisi pelayanan, kebersihan kereta, terus air dalam toilet itu juga menjadi perhatian kami.
Dari safety-nya tuh roda, terus kondisi remnya juga kami periksa juga 60 menit jika dalam kondisi siap. Nah, kru KA juga demikian, 60 menit sebelum jam keberangkatan kereta api, kru KA yang terdiri dari masinis, ada kondektor, polsuska, dan juga mungkin prama-prami kereta tersebut juga harus siap 60 menit sebelum jam keberangkatan. Nah, dalam proses pemeriksaan tadi, 30 menit sebelum jam, rangkaian kereta api harus siap di jalur yang telah ditentukan. Misal tadi kan jam 8.00 kereta api Kertanegara itu telah siap di jalur 1 stasiun Malang untuk berangkat jam 8.20. Jadi itu sudah siap sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Dan pemeriksaan tadi berangkat 10 menit sebelum jam keberangkatan, semua kru KA tadi saya bilang masinis sampai dengan prama-prami dan juga petugas kebersihan melakukan apel kesiapan. Tujuannya adalah untuk mengecek kesiapan dari seluruh kru KA tadi ya. Dari segi kesehatan, dari alat sudah diperiksa oleh pemimpin perjalanan yaitu Pak Kondektor, dan juga berdoa bersama, itu yang penting. Jadi seluruh kru KA berdoa bersama sebelum dia melaksanakan tugas dan mengawali perjalanan sampai dengan stasiun tujuan. Tadi Citra juga sempat lihat gitu ya ketika melakukan apel pagi ya. Betul. Bersama-sama seperti itu. Nah, biasanya nih Pak Lukman dalam rangkaian satu kereta gitu ya yang sedang akan melakukan perjalanan, ada kira-kira berapa kru yang bertugas? Kru kereta api yang berdinas itu rata-rata antara 10 sampai dengan 15 kru total ya. Jadi itu menyesuaikan juga dengan relasi kereta api yang dia jalani dan juga jumlah rangkaian yang dia bawa. Jadi misal ada kru petugas kebersihan itu satu orang itu biasanya bertugas bertanggung jawab di 2 kereta atau 2 gerbong lah istilah masyarakat. Jadi dia petugas 2 kereta bergantung berapa panjang rangkaian yang dibawa oleh kereta api tersebut. Jadi semakin panjang juga semakin banyak juga petugas yang kami siapkan. Dan juga untuk Polsuska juga mungkin perjalanan malam hari dan siang hari jumlahnya juga berbeda. Kalau malam hari bisa 2 petugas Polsuska, kalau siang hari mungkin 1 petugas yang cukup. Gitu. Apa yang membedakan 2 dan 1 seperti itu? Ya tadi sama juga rangkaiannya dan juga mungkin kalau malam hari kan mungkin kewaspadaan lebih ekstra ya. Jadi gitu ya. Mungkin siang hari kan penumpang rata-rata kan masih dalam kondisi sadar jadi bisa menjaga diri dan bawa-bawanya. Kalau malam hari kan mungkin dia lebih banyak ke istirahatnya. Dari petugas kami yang kewaspadaannya juga harus ditingkatkan. Apakah jumlah ini juga sama gitu ya antara kereta lokal dengan kereta jarak jauh? Sama. Jadi ada standar pelayanan yang telah kami tetapkan, ada SOP-nya itu. Saya tuh suka banget ya Pak Lukman kalau lagi ada kereta jalan tuh saya hitungin satu-satu gerbong gitu ya. Kadang kan nggak sama jumlahnya ya. Betul. Pak Lukman. Biasanya yang membedakan jumlahnya itu apa sih Pak Lukman gitu? Ya tadi jarak kereta api tersebut. Misal kereta api yang ke arah Jakarta dengan sini mungkin ada kereta api Jayabaya, ada kereta api Mantarmaja ataupun Gajayana, dan juga Brawijaya yang baru kemarin. Itu kan jauh. Dan mungkin juga dalam perjalanan jumlah penumpang yang naik itu banyak. Oleh karena itu kami kami sediakan rangkaian yang juga lebih panjang mungkin dengan perjalanan ke arah Surabaya atau Blitar. Mungkin ke arah Blitar ataupun Surabaya dengan kereta lokal itu cuma 4 kereta bisa mengakomodir. Kalau di Jakarta kan mungkin semakin panjang lagi kan gitu. Kalau kita lihat ya banyak banget ya Pak Lukman orang atau masyarakat ini yang menggunakan jasa transportasi kereta dianggap lebih tahulah tepat waktunya datangnya jam berapa, berangkatnya jam berapa seperti itu. Biasanya kalau kereta ini kan muatnya banyak ya Pak Lukman. Bisa sampai berapa kira-kira orang yang bisa menggunakan alat transportasi kereta ini dalam satu rangkaian kereta? Pemerintah telah menetapkan aturan untuk perjalanan kereta jarak jauh itu kapasitas angkut tiap kereta itu satu kereta itu untuk kelas eksekutif 50 orang. 50 tempat duduk kami isi 100%. Untuk kelas ekonomi ada yang 80 dan 100, jarak jauh 100%. Tapi beda perlakuan dengan kereta api lokal. Kereta api lokal pemerintah telah membuat aturan kapasitas angkutnya itu bisa untuk 150% dari jumlah tempat duduk. Itu di masa normal. Tapi sekarang masih masa pandemi ya. Masa pandemi sesuai dengan aturan yang berlaku, pemerintah menetapkan itu 100% dari tempat duduk juga. Jadi itu beda. Tapi kalau normal memang 150% dari tempat-tempat duduk untuk perjalanan kereta api lokal, untuk jarak jauh 100%. Tapi memang ini untuk menjaga protokol kesehatan aja bagi penumpang.
Oke. Nah, Pak, ini kan kalau kita lihat jam keberangkatan pasti tepat waktu, jam kedatangan pun juga sama gitu ya. Kenapa gitu ya? Kalau kita bisa bilang kereta api itu kenapa sih harus tepat waktu gitu ya? Kalau misalnya, aduh saya terlambat nih, tunggu sebentar dong gitu, bisa nggak gitu? Core bisnis KAI adalah jasa ya. Jadi usaha utama kami adalah jasa angkutan penumpang khususnya dari stasiun A menuju ke stasiun B. Salah satu nilai jual yang kami sampaikan ke masyarakat agar jasa kami ini laku adalah ketepatan waktu. Jadi itu yang kami sampaikan kepada masyarakat, jadwal keberangkatan kami jam sekian, jadwal nyampainya juga jam sekian. Jadi itu semua sudah diatur, itu yang kami jual ke masyarakat. Kalau itu yang kami jual aja nggak bisa kami tepati, ya bagaimana masyarakat bisa tertarik dan percaya menggunakan jasa kereta api. Jadi itu sudah menjadi komitmen kami ya untuk memberikan layanan yang tepat waktu, tentu saja yang aman juga gitu, yang aman, tepat waktu, nyaman, itu menjadi komitmen kami agar masyarakat percaya dan menggunakan jasa ataupun produk kami. Nah kalau misalnya kira-kira nih Pak Lukman, apa yang terjadi gitu ya ketika terjadi keterlambatan misalnya? Ini kan katanya harus tepat waktu seperti itu. Kalau misalnya telat, apakah ada konsekuensi misalnya mengganggu jadwal keberangkatan di stasiun lain atau seperti apa? Ya, namanya juga dalam perjalanan ada kondisi-kondisi force majeure yang kemungkinan bisa saja terjadi, tapi semoga nggak akan terjadi. Jadi ya bisa dari bencana alam, misalnya banjir, tanah longsor sehingga kereta api tidak bisa lewat, ataupun bisa ada kejadian kecelakaan di perlintasan bidang hingga kereta api juga tertahan nggak bisa melewati tersebut. Tapi yang utama adalah keterbukaan informasi kepada penumpang. Jadi ketika ada kejadian yang force majeure tadi, petugas kami yang ada di dalam kereta yaitu kondektor ataupun lainnya yang ada di dalam kru kereta api tadi memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada penumpang apa yang terjadi dan juga tentu saja disertai permohonan maaf karena kejadian ini. Permohonan maaf pada penumpang kereta api tidak bisa sampai ke stasiun tujuan dengan jadwal yang ditetapkan gitu ya. Itu telah menjadi SOP dari kami, menyampaikan sebenarnya yang banyak terjadi masyarakat dan juga permohonan maaf. Dan juga pemerintah telah mengatur yang namanya service recovery pada pelanggan apabila ada kejadian force majeure tadi dan menyebabkan kereta terlambat beberapa jam, itu ada aturan mainnya. Jadi mungkin kalau terlambat 1 jam itu konsekuensinya apa, 3 jam apa, 5 jam aja, semua sudah ada. Dan alhamdulillah itu semua kami berikan, sampaikan pada pelanggan kami apabila ada keadaan yang force majeure tadi sehingga perjalanan kereta api terganggu dan tidak bisa tepat sampai dengan stasiun tujuan. Seperti itu. Nah, saya masih penasaran nih Pak Lukman ya. Biasanya katakanlah ya kereta itu harus berangkat jam 7 tepat misalnya seperti itu ya. Andai kata kita berangkatnya lebih awal deh, nggak jam 7 misalnya seperti itu. Apakah maksud saya seperti ini, apakah itu menjadi satu kendala untuk kereta lain misalnya kalau jalurnya sama kan bisa terjadi tabrakan misalnya begitu atau seperti apa gitu? Jadi jadwal perjalanan kereta api dari stasiun A sampai dengan stasiun B dan juga kereta api lainnya dari stasiun C ke stasiun D, stasiun F ke stasiun G itu sudah diatur dalam yang namanya grafik perjalanan kereta api. Tiap-tiap stasiun itu ada yang namanya grafik perjalanan kereta api. Jadi kapan kereta api itu berangkat, kapan kereta api datang, berangkat ataupun berjalan langsung di tiap-tiap stasiun semua ada. Dan juga di tiap-tiap daerah operasi atau DAOP itu ada yang namanya pusat pengendali. Jadi dia juga yang mengendalikan seluruh perjalanan kereta api di daerah operasinya masing-masing. Jadi semuanya sudah terkontrol, terjadwal dan sudah terkonsep dalam yang namanya grafik perjalanan kereta api tadi atau GPK namanya. Oke. Dan ini akhirnya jadi citra penasaran ya. Pak Lukman ini kan kebetulan manajer humas di Daop 8 Surabaya gitu kan. Sebenarnya apa sih Pak Daop, kemudian stasiun, apa semuanya tuh kalau saya pemikirannya sama lah, semua stasiun kerjanya di stasiun misalnya seperti itu atau beda? Jadi wilayah kerja PT KAI secara nasional ya sementara ini ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Di Pulau Jawa ini ada 9 daerah operasi dan 4 di Pulau Sumatera. Nah, di 9 daerah operasi di Pulau Jawa ini memiliki beberapa UPT. Nah, khusus di Daop 8 saya cerita ya. Daop 8 ini wilayahnya ada di 12 kabupaten kota di Pulau Jawa dan 4 di Madura. Nah, di 12 kabupaten kota itu ada berbagai UPT atau unit pelaksana teknis di wilayah kerja Daop 8. Salah satunya adalah di Stasiun Malang ini.
Jadi mungkin di stasiun Blitar ada UPT stasiun Blitar, dan juga mungkin di stasiun Sidoarjo, stasiun Mojokerto itu ada UPT stasiun masing-masing kota tadi, dan juga ada UPT-UPT yang teknis, mungkin ada yang mengurusi sinyal, ada yang mengurusi jalan rel, itu ada sendiri. Oh, semuanya beda-beda berarti ya Pak? Beda-beda. Jadi total pegawai di Daop 8 ini ada sekitar 2.500 pegawai. Wow. Di 12 kabupaten kota tadi 2.500 pegawai, dan juga mungkin secara nasional ada sekitar 40.000 35.000 pegawai KAI. Wow. Jadi juga lumayan kompleks gitu. Dan itu diurusi sama Daop ya. Betul, Bagiannya Daop. Daop seperti itu ya. Daop. Jadi bisa dikatakan Daop ini kayak induknya gitu kan. Betul. Yang menaungi beberapa unit khususnya stasiun-stasiun ini gitu ya. Betul. Oke. Nah, Pak, biasanya tuh kan kalau misalnya kita naik kereta gitu ya, ketika kita sampai di stasiun misalnya, itu kan pasti kayak ada turun, kayak laporan, itu ngapain, Pak? Petugasnya maksudnya. Ya pasti. Ya, memberikan informasi tadi, mungkin setelah SOP dari penumpang kondektur terutama ya, ketika dia akan tiba di stasiun tujuan, dia memberikan yang namanya laporan perjalanan kereta api kepada petugas di stasiun akhir. Dan juga mungkin di stasiun antara, kondektur tadi tetap harus turun ke bawah, karena dia juga harus memeriksa penumpang yang turun, memastikan penumpang yang di stasiun itu turun semua, dan juga memberikan semboyan 40. 20 itu peluit. Nah, itu tanda. Untuk apa? Itu tanda memberikan izin pada masinis untuk menjalankan kereta apinya. Itu SOP yang harus dipenuhi oleh kru kereta api ketika dia berdinas. Oke, jadi memang yang identik kalau kita naik kereta itu adalah suara peluitnya ketika mau jalan. Betul. Ternyata itu memang ada artinya. Itu ya. adalah semboyan yang harus diberikan oleh kondektur kepada masinis untuk segera memberangkatkan keretanya. Itu jadi berarti kan kereta sudah aman. Masinis boleh jalan. Tapi tanpa ada peluit dari kondektur, kereta tidak akan berangkat. Diperkenankan untuk jalan seperti itu ya. Nah Pak, misalnya andai kata ada pelanggan atau misalnya ini ya pengguna jasa kereta ini tertinggal gitu ya. Misalnya ke kamar mandi. Kalau kereta itu kan kita tidak bisa mengontrolnya cepat ya Pak, karena rangkaiannya kan panjang. Kalau mungkin alas transportasi misalnya bus gitu bisa dihitung. Oh udah komplit nih, jalan yuk misalnya gitu. Nah kalau misalnya terjadi gitu ya, ada ketinggalan misalnya seperti itu, apa yang dilakukan? Itu di stasiun pemberangkatan awal. Ya. Oleh karena itu penumpang harus benar-benar hafal jam berapa kereta tersebut berangkat. Tadi saya bilang mungkin di awal tadi manajemen waktu yang harus diperhatikan oleh penumpang. Kapan dia nyampe di stasiun, kapan dia harus melakukan boarding, kapan dia masuk ke dalam kereta, itu benar-benar harus menjadi perhatian penuh dari calon penumpang tersebut agar terhindar dari kejadian yang kecelakaan tadi. Tertinggal kereta. Tapi seumpama dia dalam perjalanan bisa menggunakan toilet dalam kereta. Saya jamin toilet dalam kereta itu bersih, kering, dan juga nggak bau. Karena ada petugas tadi yang terus mobile selama dalam perjalanan. Satu orang 2 kereta atau 2 gerbong lah gitu. Bertanggung jawab atas kebersihan satunya toilet yang kereta tersebut selama dalam perjalanan. Nah, kalau kita lihat nih ya Mbak, perkembangan kereta dari zaman dulu dengan sekarang ini kan sangat jauh berbeda. Dulu kita menggunakan kereta merasa bahwa aduh penuh, tidak sesuai dengan kursi dan juga lain sebagainya. Sekarang benar-benar teratur ya. Dan tidak ada lagi yang misalnya nongkrong di gerbong, di penghubung atau lainnya seperti itu. Perkembangannya sendiri kalau menurut dari Pak Lukman sudah seperti apa? Ya tadi saya bilang core bisnis dari PT KAI adalah jasa ya, jasa angkutan. Di mana kita penumpang mau menggunakan jasa kita, kalau produk kita amburadul kayak tadi, itu aja mungkin dari berangkat dari itu, mungkin pimpinan, direksi atau apa, pemerintah juga memberikan support dan juga perhatian kepada KAI untuk berbenah dan perbaiki layanan, meningkatkan layanan sehingga masyarakat yang tadinya tidak menggunakan jasa kereta api bisa beralih menggunakan jasa kami. Kami perbaiki dulu di internal kami ya. Mungkin etos kerja yang lama itu kita tinggalkan, mungkin yang kita cuek terhadap layanan penumpang itu kita berubah, kita apa sih yang diingini penumpang itu yang mungkin kita coba lakukan sehingga penumpang itu tertarik dan akhirnya percaya menggunakan jasa ataupun produk KAI. Dan ini memang terbukti ya, terbukti banyak sekali masyarakat yang menggunakan jasa transportasi kereta api karena kenyamanannya. Betul, nyaman, selamat, dan sehat karena ini masih pada pandemi ya. Jadi protokol kesehatan tetap harus menjadi atensi dari penumpang dan juga petugas kami. Petugas kami tidak akan segan-segan mengingatkan penumpang yang sekiranya abai dalam protokol kesehatan dan juga benar-benar petugas kami tidak akan mengizinkan
penumpang akan naik kereta api bila dia tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Untuk saat ini kan syarat melakukan perjalanan kereta api jarak jauh kan wajib telah booster. Atau vaksin ketiga. Baik. Dan ini juga untuk sahabat Mako ya yang ingin melakukan perjalanan menggunakan jasa transportasi kereta api, dijelaskan oleh Pak Lukman bahwasanya harus melakukan booster terlebih dahulu ya. Kalau misalnya tidak booster harus swab antigen atau apa? Tidak lagi. Jadi sekarang untuk melakukan perjalanan kereta api jarak jauh misal ke arah Solo, ke arah Jogja, wajib booster. Nah, yuk yang belum booster yuk buruan booster ya supaya bisa jalan-jalan menggunakan alat transportasi kereta api. Pak Lukman, terima kasih banyak atas waktunya. Saya mohon maaf, mungkin yang terakhir Pak Lukman, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kota Malang khususnya? Silakan. Ya, masyarakat Kota Malang dan juga pertama makasih atas kesempatan yang diberikan oleh KAI Dap 8 memperkenalkan diri dan mendekatkan diri kepada masyarakat khususnya di wilayah Kota Malang ini ya melalui channel ini. Yang kedua, KAI tetap berkomitmen memberikan layanan yang nyaman, sehat, selamat dan juga sehat karena di masa pandemi ya. Jadi KAI tidak akan segan-segan menegur penumpang apabila dia abai terhadap protokol kesehatan dan kami juga tidak akan memberikan izin kepada penumpang untuk melakukan perjalanan bila dia tidak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itu ya, makasih atas kesempatannya ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Lukman atas waktunya di sela-sela kesibukannya ya, jauh-jauh dari Daob 8 datang ke Kota Malang spesial untuk Sobat Mako semua yang ada di rumah ya. Sehat selalu Pak Lukman. Makasih Mbak Citra, makasih. Jayalah terus kereta api Indonesia dan gunakanlah transportasi kereta api untuk Sobat Mako yang hendak melakukan perjalanan. Tapi ingat, patuhi protokol kesehatan dan juga lakukan booster ya. Saya pamit undur diri, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema dan juga narasumber yang berbeda. Sampai jumpa.